the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Nia Irawan. Di sini saya akan menganalisis film yang bertema Encanto menggunakan teori sifat Wright. Film Encanto menceritakan keluarga Madrigal yang memiliki kemampuan khusus atau hadiah ajaib yang diberikan kepada setiap anggota keluarga. Namun, Mirabel Madrigal merupakan salah satunya anggota keluarga yang tidak memperoleh kemampuan tersebut. Meskipun demikian, Mirabel tetap membantu keluarganya dan berperan penting dalam menyelamatkan keajaiban keluarga Madrigal. Menurut teori sifat Wright, kepribadian seorang dapat dipahami melalui sifat-sifat yang relatif, tetap konsisten dalam berbagai situasi. Pada tokoh Mirabel Madrigal terdapat beberapa sifat yang dominan. Yang pertama, yaitu Mirabel memiliki sifat peduli dan empati yang tinggi. Ia sangat memperhatikan kondisi anggota keluarganya dan berusaha memahami perasaan mereka. Ketika melihat keluarganya mengalami tekanan akibat tuntutan untuk selalu sempurna, Mirabel berusaha membantu mereka meskipun dirinya sendiri sering diabaikan. Kedua, Mirabel menunjukkan sifat gigih dan pantang menyerah. Walaupun tidak memiliki kekuatan ajaib seperti anggota keluarga lainnya, ia tidak berhenti mencari penyebab keretakan keajaiban keluarga. Ia terus berusaha menemukan solusi meskipun menghadapi berbagai penolakan dan keraguan dari keluarganya sendiri. Ketiga, Mirabel memiliki sifat berani. Ia berani mengungkapkan masalah yang sedang terjadi dalam keluarganya meskipun beresiko mendapat kritik dari anggota keluarga lainnya. Keberanian ini terlihat ketika ia mencoba memperingatkan keluarganya tentang ancaman terhadap keajaiban yang mereka miliki. Keempat, Mirabel memiliki sifat optimis. Dalam berbagai situasi sulit, ia tetap percaya bahwa keluarganya dapat memperbaiki hubungan mereka dan mempertahankan keajaiban yang dimiliki. Berdasarkan teori sifat, karakter Mirabel dapat digambarkan sebagai individu yang memiliki tingkat keramahan yang tinggi, ditunjukkan melalui sikap peduli dan empatinya. Ia juga memiliki tingkat yang tinggi karena bertanggung jawab dan gigih dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, keberanian dan rasa ingin tahunya menunjukkan adanya keterbukaan terhadap pengalaman. Kesimpulannya, kepribadian Mirabel dalam film Encanto didominasi oleh sifat peduli, empati, keberanian, optimis, dan kegigihan. Sifat-sifat tersebut muncul secara konsisten sepanjang film dan membantu Mirabel menjadi tokoh yang mampu menyatukan kembali keluarganya. Oleh karena itu, tokoh Mirabel Madrigal yang sesuai dianalisis menggunakan teori pendekatan sifat Wright. Baiklah, di sini saya akan mereview film Negeri Lima Menara. Film ini menceritakan perjalanan Ali Fikri yang awalnya kecewa karena belajar di Pondok Manade. Tetapi seiring berjalannya waktu, Ali mampu beradaptasi dan mengembangkan dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Dilihat dari teori humanistik Abraham Maslow dan juga Carl Rogers, Ali menunjukkan motivasi diri untuk terus belajar, mengembangkan potensi diri, serta terus berusaha untuk mencapai cita-citanya. Dukungan dari guru dan sahabat juga membuat Ali lebih percaya diri dan juga tidak pantang menyerah. Kesimpulan dari film Negeri Lima Menara ini mengajarkan bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang mampu meraih impiannya meskipun menghadapi berbagai tantangan di hidupnya. Selanjutnya saya akan menganalisis tokoh Dri Parker dalam film The Karate Kid menggunakan teori behaviorisme. Dri Parker adalah tokoh utama dalam film The Karate Kid yang mengalami banyak perubahan perilaku setelah pindah ke Tiongkok. Pada awal cerita, Dri sering merasa takut, marah, kesulitan beradaptasi dengan lingkungan barunya akibat perundungan yang telah ia alami. Menurut teori behaviorisme, perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan melalui proses stimulus dan respon. Perundungan yang diterima Dri menjadi stimulus yang memunculkan respon berupa takut dan kurang percaya diri. Perubahan mulai
mulai terlihat ketika Dri berlatih kungfu bersama Mr. Han. Melalui latihan yang dilakukan secara berulang, Dri belajar membentuk kebiasaan baru seperti disiplin, sabar, dan tekun. Selain itu, dukungan serta apresiasi dari Mr. Han menjadi penguatan positif yang membuat Dri semakin termotivasi untuk berkembang. Pada akhir film, Dri menunjukkan perubahan yang signifikan. Ia menjadi lebih percaya diri, mampu mengendalikan emosi, dan menghadapi tantangan dengan lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku Dri terbentuk melalui proses belajar, latihan, dan pengaruh lingkungan sesuai dengan prinsip behaviorisme. Selanjutnya, tokoh Abah menurut teori Alfred Adler. Abah menunjukkan kepribadian yang sehat dan matang. Sebagai kepala keluarga, Abah memiliki perasaan inferioritas yang muncul dari keterbatasan ekonomi dan tanggung jawab besar dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, perasaan tersebut tidak membuatnya menyerah. Sebaliknya, ia menjadikannya sebagai motivasi untuk terus bekerja keras dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Hal ini menunjukkan adanya striving for superiority, yaitu usaha untuk berkembang dan mencapai kondisi yang lebih baik. Selain itu, Abah memiliki social interest yang tinggi karena selalu mengutamakan kepentingan keluarga, memberikan dukungan emosional, dan menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga. Kepribadian Abah mencerminkan sosok yang bertanggung jawab, sabar, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Selanjutnya, tokoh Emak. Berdasarkan teori Adler, Emak merupakan tokoh yang sangat menonjol dalam aspek social interest. Emak sering merasakan kekhawatiran terhadap kondisi keluarga, terutama mengenai ekonomi dan perkembangan anak-anaknya. Namun, ia mampu mengatasi perasaan tersebut dengan memberikan kasih sayang, perhatian, dan dukungan kepada seluruh anggota keluarga. Sikap ini menunjukkan adanya mekanisme kompensasi yang positif terhadap perasaan kurang mampu dalam menghadapi berbagai masalah keluarga. Emak juga memiliki gaya hidup yang penuh kesabaran, pengertian, dan kemampuan beradaptasi dengan situasi yang sulit. Perannya yaitu sebagai penyeimbang emosi dalam keluarga, menunjukkan bahwa ia memiliki kepedulian sosial yang tinggi dan mampu menciptakan suasana keluarga yang harmonis. Emak dapat dikategorikan sebagai individu yang berhasil mengembangkan kepribadian sehat menurut pandangan Adler. Selanjutnya, teori psikoanalisis Sigmund Freud, kakak dan adik dalam keluarga cemara dua. Ewis atau kakak Ewis sedang berada pada masa remaja sehingga keinginannya untuk memiliki kamar sendiri dan lebih banyak waktu dengan teman-temannya menunjukkan dorongan ID, yaitu keinginan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan memperoleh kebebasan. Namun, Ewis juga memiliki super ego yang membuatnya tetap menyayangi keluarga dan merasa bertanggung jawab terhadap adiknya. Konflik yang dialami terjadi ketika ego berusaha menyeimbangkan keinginan pribadinya dengan tuntutan keluarga. Ara atau adik, Ara memiliki kebutuhan yang kuat untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kakaknya. Dalam sudut psikoanalisis, perasaan sedih, cemburu, dan kecewa yang ia rasakan ketika Ewis memulai menjauh merupakan bentuk dorongan emosional dari ID, yaitu kebutuhan akan rasa aman dan kedekatan. Karena usia yang masih lebih muda, Ara cenderung mengekspresikan perasaannya secara langsung. Seiring perkembangan cerita, ego Ara mulai berkembang sehingga ia belajar memahami keadaan kakaknya dan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam keluarganya. Kesimpulannya, menurut teori psikoanalisis Freud, konflik antara Ewis dan Ara muncul karena adanya pertentangan antara kebutuhan pribadi masing-masing dengan tuntutan keluarga. Ewis berusaha memenuhi keinginan untuk mandiri, sedangkan Ara tetap memperoleh perhatian seperti sebelumnya. Pada akhirnya, keduanya mampu mengelola konflik tersebut melalui perkembangan ego, sehingga hubungan kakak adik mereka menjadi lebih baik.